Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi di kelas bahasa bersama Ibu Raisya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai EYD 5, khususnya dalam penggunaan huruf, yaitu huruf konsonan dan kapital. Wah, sepertinya menarik ya. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Nah, kali ini kita langsung membahas kepada huruf konsonan. Di Indonesia ada 4 konsonan yang diakui, yaitu konsonan KH, NG, NY, dan SY. Nah, ada lagi konsonan yang kita ambil dari bahasa asing, tapi tetap saja nanti kita akan mengambil ke dalam bahasa Indonesianya menggunakan 4 konsonan ini saja. Nah, contohnya KH yaitu pada khusus. Nah, lalu pada posisi tengah ini ada akhir, lalu posisi akhir ada tarikh. Nah, ini diambil dari disadur dari bahasa Arab ya. Lalu untuk konsonan NG atau yang sering kita sebut dengan ngeh gitu ya. Posisi awal itu ada ngarai, ada di posisi tengah bangun, dan posisi akhir ada senang. Lalu yang ketiga ada konsonan NY, di sini ada nyata, ada banyak. Lalu konsonan SY itu ada syarat, ada musyawarah atau arasi. Nah, selain dari 4 konsonan ini, jika kita menemui konsonan lain, berarti itu tidak merupakan kata baku yang diakui dalam bahasa Indonesia, melainkan merupakan bahasa asing. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Nah, selanjutnya ada huruf kapital. Nah, huruf kapital ini sebenarnya paling banyak nih yang harus kita pelajari. Kesannya sepele, tapi seringkali membuat kita salah dalam pengerjaannya. Huruf kapital pertama yang kita bahas adalah mengenai huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Nah, kalau ini sudah biasa ya. Biasanya pada awal kalimat kita pasti akan menggunakan huruf kapital. Seperti apa maksudnya? Lalu tolong ambilkan buku itu. Kita harus bekerja keras dan pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Jadi semua awal kalimat, baik itu kalimat imperatif, kalimat interrogatif, dan kalimat pernyataan, itu semuanya harus diawali oleh kapital. Selanjutnya yang kedua, huruf kapital itu digunakan juga sebagai huruf pertama unsur nama orang atau julukan. Seperti Amir Hamzah, Dewi Sartika, Andre Mary Amper, atau James Watt. Nah, di sini juga ada Mujair, Rudolf Diesel, Bapak Koperasi, karena ini julukan ya. Lalu Jenderal Kancil. Nah, ini diawali oleh huruf kapital di awalnya. Nah, selain itu, huruf kapital ini tidak digunakan. Tolong digarisbawahi, tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang, yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Nah, seperti yang kita ketahui, ampere ini kan diambil dari penemunya ya. Nah, kalau kita sudah menyadurnya menjadi sebuah satuan ukuran, maka kita tidak menulis lagi dengan huruf kapital. Jadi di sini hurufnya kecil. Jadi 5 ampere itu atau 15 watt itu W-nya kecil. Atau di sini ikan mujair, nah itu M-nya kecil. Atau di sini mesin diesel. Nah, ini juga kecil karena sudah merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Lalu yang keempat, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, ataupun rumus. Contohnya, teori Darwin, atau hukum Archimedes, atau rumus Pythagoras. Nah, ini wajib digunakan huruf kapital. Nah, yang kelima, huruf kapital tidak digunakan untuk menulis huruf pertama yang bermakna anak dari, seperti bin, atau binti, atau boru, atau fan, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Nah, kita lihat contoh ya. Abdul Rahman bin Zaini. Nah, di sini binnya kecil karena menunjukkan bahwa si Abdul Rahman ini adalah anak dari Bapak Zaini. Fatimah binti Salim, ini juga kecil
Indani Boru Sitanggang. Nah, itu juga kecil ya. Ayam Jantan dari Timur, ini juga kecil. Atau Charles Andrian Van. Nah, kayak ini. Kecuali Van-nya adalah merupakan nama dan terletak di awal, baru Van itu menggunakan huruf kapital. Misalnya Van Houten misalnya ya, seperti itu. Lalu salah satu pencetak gol terbanyak adalah Van Basten. Nah, ini contohnya. Kalau Van itu merupakan nama, maka dia wajib huruf kapital. Lalu yang keenam, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, contohnya, ibu berpesan, berhati-hatilah nak. Nah, lalu mereka berhasil meraih medali emas. Atau besok pagi, kata Rino, mereka akan berangkat. Jadi ini wajib untuk awal kalimat petikan langsung. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Contohnya agama Buddha, Hindu, atau kitab suci Al-Quran, atau Alkitab, agama Islam, Kristen, Konghucu, ada Weda, ada Allah, ada Tuhan. Ini wajib diawali oleh huruf kapital. Dan Allah yang Maha Kuasa. Di sini kita lihat penggunaannya, yang-nya diawali oleh huruf kapital, M-nya juga diawali huruf kapital, dan K-nya juga. Dan akan menunjukkan jalannya. Karenanya ini adalah merujuk kepada Tuhan, jadi wajib huruf kapital. Dan kenapa ada tanda hubung di sini? Karena di sini jalannya itu dihubungkan dengan huruf kapital, jadi wajib digunakan tanda hubung. Lalu, ya Tuhan, bimbinglah hamba ke jalan yang Engkau. Engkau ini karena merujuk kepada Tuhan, jadi wajib untuk menggunakan huruf kapital. Tuhan ya YME atau Yang Maha Esa. Nah, jangan lupa juga ya bahwa Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa itu penulisannya dipisah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga menggunakan huruf kapital. Kedelapan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, Mahaputra Yamin atau Teku Umar, ini biasanya dari Aceh ya. Laode Khairuddin atau Kiai Haji Hasjim, Dr. Muhammad Hatta, Irwansyah Magister Humaniora. Ini karena merupakan gelar akademik, agama, ataupun keturunan kebangsawanan, jadi wajib menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Tolong digarisbawahi ya, digunakan sebagai sapaan. Seperti selamat datang yang mulia, nah ini adalah sapaan kepada orang yang terhormat. Semoga berbahagia Raden, nah, atau terima kasih Kiai, selamat pagi dokter, silakan duduk Prof, dan siap Jenderal. Nah, di sini wajib menggunakan huruf kapital. Dan yang ke-10, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan atau pangkat yang diikuti oleh nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Wakil Presiden, Adam Malik, atau Perdana Menteri Nehru, atau Profesor Anton, Laksamana Muda Udara, dan Proklamator Republik Indonesia atau Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri atau Gubernur Papua Barat. Nah, di sini dilihat ya bahwa penulisan gubernur ini diawali oleh huruf kapital jika merujuk kepada ada namanya di belakangnya. Misalnya gubernur apa? Gubernur Papua Barat. Jadi, jika kata gubernur diiringi oleh nama tempat atau penjelasan gubernur mana, maka kata gubernur ditulis menggunakan huruf kapital. Sedangkan jika tidak ada penjelasan gubernurnya, misalnya hanya ditandatangani oleh gubernur, maka gubernurnya ditulis oleh huruf non-kapital. Nah, selanjutnya nomor 11 adalah huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contoh, bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Tolaki, aksara Kaganga.
Nah, di sini kita lihat bahwasannya penggunaan nama dari bangsa, suku, bahasa, dan aksaranya menggunakan huruf kapital, sedangkan di bangsanya, suku, lalu bahasa, dan aksaranya ini tidak menggunakan huruf kapital. Jadi hanya di namanya saja. Selanjutnya nomor 12, huruf kapital tidak digunakan untuk nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, atau keinggris-inggrisan, atau kesunda-sundaan. Nah, di sini penggunaan suku, bangsa, bahasa, dan aksaranya bukan lagi bentuk kata dasar, melainkan sudah diberikan imbuhan yang pada akhirnya juga memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya, nomor 13, huruf kapital digunakan pada huruf pertama, seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misal, tahun Hijriyah, bulan Agustus, hari Jumat, hari Lebaran, tarikh Masehi, bulan Maulid, hari Galungan, dan hari Natal. Tapi diperhatikan kembali ya, huruf kapital hanya pada namanya saja, tidak pada tarik, bulan, atau harinya. Selanjutnya nomor 14, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya, ke-15, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Contoh, kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Nah, di sini bukan nama proklamasi kemerdekaan itu, melainkan sebuah perayaan di sini ya. Makanya digunakan huruf non-kapital. Lalu perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Nah, di sini juga bukan nama, dia hanya menjelaskan peristiwa apa yang akan terjadi kira-kira jika perlombaan senjata, bukan menunjukkan yang sudah terjadi atau sebuah penamaan. Selanjutnya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, benua Afrika, Asia Tenggara, Pulau Miangas, Jazirah Arab, Dataran Tinggi Dieng, Gunung Semeru. Nah, di sini bisa diperhatikan kembali serupa dengan pengucapan gubernur tadi, maka gunung ini jika tidak diiringi oleh nama, dia tetap menggunakan huruf non-kapital. Tapi jika ada nama di belakangnya, maka gunungnya ikut menggunakan huruf kapital. Dan begitu seterusnya. Termasuk juga dengan kabupaten, kota, kecamatan, lalu selat di sini. Ada jalan juga, jalan, dan ruang. Nah, jadi jika dia diiringi oleh nama, maka menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, nomor 17, huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti oleh nama diri dituliskan dengan huruf non-kapital. Misalnya, berlayar ke teluk, atau mandi di sungai, atau menyeberangi selat, atau berenang di danau. Nah, jika tidak ada namanya, maka teluk ini menggunakan huruf kecil atau huruf non-kapital. Tapi jika diiringi oleh nama, misalnya Teluk Kuantan, maka T-nya huruf kapital. Lalu nomor 18, huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Huruf pertama nama diri geografi, sekali lagi, yang digunakan sebagai nama jenis ditulis non-kapital. Contoh, jeruk Bali. Nah, kacang Bogor, nangka Belanda, atau petai Cina. Nah, ini kan menggunakan nama istilah geografi ya, tapi di sini tidak lagi menunjukkan asal dari si produk tersebut. Jadi, di sini tetap menggunakan huruf non-kapital. Nah, tapi nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lainnya dalam kelompoknya. Contoh, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, gula anggur, atau kunci Inggris, kunci tolak, kunci ring, dan fungsi yang berbeda. Nah, tapi berbeda dengan nanti batik Solo. Nah, kalau batik Solo, dia menjelaskan bahwa Solo di sana adalah batik yang berasal dari Solo, bukan nama jenis batiknya. Jadi menggunakan huruf besar atau huruf kapital.
19. Huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Contoh, batik Cirebon atau bubur Manado, film Indonesia, kopi Gayo, satai Madura, soto Banjar atau tari Bali. Nah, ini yang tadi kasus batik Solo ya. Jadi misalnya batik Cirebon. Nah, ini adalah asal nama batik tersebut. Jadi Cirebonnya huruf C itu harus huruf kapital. Lalu nomor 20, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh seperti pada nama negara, lembaga, organisasi, badan, dokumen, kecuali kata tugas. Contoh, Bosnia dan Herzegovina atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Lalu kitab undang-undang hukum pidana. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor dan tahunnya juga di sini, tentangnya tidak karena ini adalah kata hubung, penggunaan bahasa Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini menggunakan huruf kapital karena merupakan nama lembaga, negara, badan, organisasi, dokumen, kecuali kata tugasnya yaitu kata tentang. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, ini karena dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma ini adalah nama buku, maka menggunakan huruf kapital, kecuali kata tugasnya ya, yaitu ke di sini. Lalu ada tulisan itu dimuat dalam majalah bahasa dan sastra. Ini juga menggunakan huruf kapital, kecuali dan. Lalu dia adalah agen surat kabar sinar pembangunan menggunakan huruf kapital juga. Berita berjudul listrik sahabat petani dimuat di paktani.com. Ini judul juga. Lalu ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Ini juga menggunakan huruf kapital. Lalu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama singkatan nama gelar dan nama pangkat. Contoh, sarjana ekonomi, maka menggunakan S titik E titik. Nah, di sini ya. Lalu magister science, magisternya M titik dan SI kecil titik. Hajah di sini juga pendeta, daeng, datu, KRT, Kanjeng Raden Tumenggung, dan kolonel. Dan yang terakhir, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata atau ungkapan lain termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Misal, kapan bapak berangkat? Di sini ya, karena bapak itu menunjukkan hubungan kekerabatan di sini dan juga digunakan sebagai sapaan sehingga harus menggunakan huruf kapital. Tanya Hasan. Dedi bertanya, "Itu apa, Bu?" Nah, di sini juga huruf kapital karena Bu di sini adalah kata sapaan. Silakan duduk di. Nah, surat saudara telah kami terima dengan baik. Di sini juga sapaan. Hai kutu buku. Nah, dia karena menyapa ya dan menjuluki seseorang sebagai kutu buku, maka itu ditulis huruf kapital. Selamat belajar anak-anak atau sampai berjumpa kembali teman-teman. Nah, di sini juga ada kata Anda ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu? Atau hanya teman Anda yang mengerti masalah itu? Anda tetap ya, karena itu merupakan kata sapaan. Kata atau ungkapan yang digunakan dalam pengacuan ditulis dengan huruf kapital, misalnya seperti Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Atau besok paman akan datang bersama kakakmu. Nah, paman ini adalah paman yang mengacu kepada pamannya, sehingga sudah jelas gitu acuannya, maka harus menggunakan huruf kapital. Istilah kekerabatan yang diikuti oleh kata yang menunjukkan kepemilikan ditulis dengan huruf non-kapital. Contoh, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, tidak ada yang memiliki ya. Lalu semua kakak, adik saya sudah berkeluarga. Nah, ini juga. Baik, sudah bisa dipahami?
Nah, itulah terkait EYD 5. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal lain terkait EYD 5. Dan tentunya ini sangat penting ya, baik dalam dunia kepenulisan ataupun untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.